Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triani. Di video kali ini saya akan membahas contoh soal mengenai kelengkungan dan kecepatan. Yang pertama ada contoh 3. Tentukan kelengkungan dan radius kelengkungan hiposikloid. R sama dengan 8 cos pangkat 3 TI plus 8 sin pangkat 3 TJ. Di titik P dengan T sama dengan pi per 12. Lalu gambarlah lingkaran kelengkungan di P. Penyelesaian untuk T lebih besar dari 0, T kurang dari pi per 2. Kita dapatkan VT sama dengan R aksen dikali T sama dengan min 24 cos kuadrat T sin TI plus 24 sin kuadrat T cos TJ. Mutlak VT sama dengan 24 sin T cos T. Dan TT sama dengan min cos TI plus sin TJ. T aksen T sama dengan sin TI plus cos TJ. KT sama dengan mutlak T aksen T per mutlak VT sama dengan mutlak sin TI plus cos TJ per 24 sin T cos T sama dengan 1 per 24 sin T cos T atau 1 per 12 sin 2T. Untuk K dikali pi per 12 sama dengan 1 per 12 dikali setengah sama dengan 1 per 6. Dan untuk R dikali pi per 12 sama dengan 6. Dapat kita lihat grafik hiposikloid yang diminta. Dapat kita lihat pada gambar 7. Dan perhatikan bahwa koordinat P kira-kira di 7,21,0,14 seperti gambar 7. Adapun rumus lain untuk kelengkungan, yaitu andaikan pi sudut yang diukur berlawanan dengan arah putaran jarum jam antara I ke T yang dapat kita lihat pada gambar 8 nanti, maka T sama dengan cos pi I plus sin pi J, sehingga dt per dpi sama dengan min sin pi I plus cos pi J. Sekarang untuk dt per dpi adalah vektor satuan, yaitu vektor dengan panjang 1. Dan T dikali dt per dpi sama dengan 0. Selanjutnya kita dapatkan K sama dengan mutlak dt per ds sama dengan mutlak dt per dpi dikali dpi per ds sama dengan mutlak dt per dpi dikali dpi dikali mutlak dpi per ds, sehingga kita dapatkan nilai K sama dengan dpi per ds. Nah, rumus untuk K ini sesuai dengan pengertian kelengkungan yang alami, yaitu bahwa K tersebut mengukur perbandingan perubahan sudut pi terhadap busur S. Hubungan tersebut dapat digunakan untuk membuktikan teorema di bawah ini. Kita lihat teorema A. Andaikan X sama dengan Ft dan Y sama dengan GT adalah persamaan parameter kurva yang mulus, maka K sama dengan mutlak X aksen Y double aksen dikurang Y aksen X double aksen per X kuadrat plus Y kuadrat pangkat 3 per 2. Khususnya untuk kurva dengan persamaan Y sama dengan Gx, maka berlaku K sama dengan mutlak Y double aksen per 1 plus Y aksen kuadrat pangkat 3 per 2. Untuk buktinya, lihatlah gambar 8. Sehingga didapat tangen pi sama dengan dy per dx sama dengan dy per dt per dx per dt sama dengan y aksen per x aksen. Kemudian kita diferensialkan ruas kiri dan ruas kanan terhadap T, maka kita dapatkan secant kuadrat pi dikali dpi per dt sama dengan x aksen y double aksen dikurang y aksen dikali x double aksen per x aksen kuadrat. Sehingga dpi per dt sama dengan x aksen y double aksen dikurang y aksen x double aksen per x aksen kuadrat secant kuadrat pi sama dengan x aksen y double aksen dikurang y aksen x double aksen per x aksen kuadrat dikali 1 plus tangen kuadrat pi sama dengan x aksen y double aksen dikurang y aksen x double aksen
per X aksen kuadrat dikali 1 plus Y aksen kuadrat plus X aksen kuadrat sama dengan X aksen dikali Y aksen dikurang Y aksen dikali X double aksen per X aksen kuadrat plus Y aksen kuadrat. Jadi K sama dengan dpi per ds sama dengan dpi per dt dikali dt per ds sama dengan mutlak dpi per dt dibagi ds per dt sama dengan mutlak dpi per dt per X aksen kuadrat plus Y aksen kuadrat pangkat setengah. Nah, apabila hasil dpi per dt disubstitusikan ke dalam rumus untuk K, maka kita peroleh rumus yang pertama yang hendak kita buktikan, yaitu K sama dengan X aksen Y double aksen min Y aksen X double aksen per X aksen kuadrat plus Y aksen kuadrat pangkat 3 per 2. Untuk memperoleh rumus kedua, anggaplah persamaan Y sama dengan Gx sebagai hasil eliminasi T dari persamaan X sama dengan T, Y sama dengan GT, sehingga X aksen sama dengan 1 dan X double aksen sama dengan 0. Maka kita peroleh rumus yang kedua. Contoh yang kedua yaitu contoh 4. Tentukan kelengkungan elips X sama dengan 3 cos T, Y sama dengan 2 sin T. Pada titik T dengan T sama dengan 0 dan T sama dengan pi per 2, yaitu masing-masing di titik 3,0 dan 0,2. Gambarlah elips itu dengan lingkaran kelengkungan di titik tersebut. Penyelesaian dari persamaan X aksen sama dengan 3 sin T dan X double aksen sama dengan min 3 cos T. Y sama dengan 2 sin T, Y aksen sama dengan 2 cos T, Y double aksen sama dengan 2 min sin T. Kita peroleh K sama dengan KT sama dengan X aksen dikali Y double aksen min Y aksen dikali X double aksen per X aksen kuadrat plus Y aksen kuadrat pangkat 3 per 2 sama dengan 6 sin kuadrat T plus 6 cos kuadrat T per 9 sin kuadrat T plus 4 cos kuadrat T pangkat 3 per 2 sama dengan 6 per 5 sin kuadrat T plus 4 pangkat 3 per 2 sehingga K0 sama dengan 6 per 4 pangkat 3 per 2 sama dengan 3 per 4. Untuk K pi per 2 sama dengan 6 per 9 pangkat 3 per 2 sama dengan 2 per 9. Berikut gambar 9. Perhatikan bahwa K0 melebihi K pi per 2 yang cocok dengan kenyataan. Pada gambar 9 dapat kita lihat lingkaran kelengkungan di titik 3,0 yang beradius 4 per 3 dan di titik 0,2 dengan radius 9 per 2. Komponen normal dan tangensial percepatan. Andaikan P sama dengan PT sebuah titik pada sebuah kurva yang mulus. Andaikan N sama dengan NT yang dinamakan vektor normal satuan di P, maka kita definisikan N sebagai berikut. N sama dengan dt per ds per mutlak dt per ds sama dengan 1 per K dikali dt per ds. Sehingga untuk dt per ds sama dengan K dikali N. Oleh karena T sama dengan cos pi plus sin pj dan seterusnya. dt per ds sama dengan dt per dpi dikali dpi per ds sama dengan min sin pi plus cos pj dikali dpi per ds. Jadi T dikali N sama dengan 0. Dengan demikian, N adalah vektor satuan yang tegak lurus pada T dan mengarah ke bagian cekung kurva tersebut. Dapat kita lihat di contoh di soal 28. Kita ingin menyatakan vektor percepatan A dalam T dan N, yaitu kita ingin menguraikan A menjadi komponen singgung dan komponen normal kurva. Oleh karena vektor kecepatan V memenuhi, sehingga V sama dengan mutlak V dikali T sama dengan ds per dt dikali T. Maka
Untuk A sama dengan dV per dt sama dengan d kuadrat S per dt kuadrat dikali T plus ds per dt dikali dt per dt sama dengan d kuadrat S per dt kuadrat dikali T plus ds per dt dikali dt per ds dikali ds per dt. Maka untuk A sama dengan dv per dt sama dengan d kuadrat S dikali sama dengan d kuadrat S per dt kuadrat dikali T plus ds per dt dikali dt per dt sama dengan d kuadrat S per dt kuadrat dikali T plus ds per dt dikali dt per S dikali ds per dt, sehingga didapatkan nilai A sama dengan d kuadrat S per dt kuadrat dikali T plus ds per dt kuadrat K dikali N. Nah, hubungan ini terakhir dapat pula dilihat pada gambar 10. Mari kita tafsirkan hasil untuk pengendara mobil yang menginjak pedal gas sewaktu mobil itu meluncur pada sebuah jalan yang lurus dan kemudian melewati belokan. Nah, menurut hukum Newton, gaya adalah massa dikali percepatan. Jadi, gaya yang bekerja pada mobil dengan massa M adalah F sama dengan M dikali A sama dengan M dikali D kuadrat S per dt kuadrat dikali T plus MK dikali ds per dt kuadrat dikali N. Misalnya si pengendara dengan massa M0 juga mengalami pengaruh gaya. Pada jalan yang lurus dengan K sama dengan 0, ia merasakan besaran tolakan tempat duduk sebesar M0D kuadrat S per dt kuadrat yang diakibatkan oleh terinjaknya pedal gas pada waktu melewati belokan. Ia merasakan tolakan gaya searah dengan lengkungan kecekungan sebesar M0K dikali ds per dt kuadrat. Perhatikan bahwa tolakan ini sebanding dengan kelengkungan kurva dan dengan kuadrat laju. Maka tajam kurva yang makin cepat, mobil itu juga melaju makin kuat juga dengan gaya tolakan itu. Yang terakhir ada contoh 5. Sebuah partikel bergerak sedemikian hingga RT sama dengan T kuadrat I plus 1/3 T pangkat 3J, di mana T lebih besar sama dengan 0. Nyatakan AT dalam T dan N dan hitunglah AT untuk T sama dengan 2. Perhatikan gambar 10. Penyelesaiannya, VT sama dengan 2TI plus T kuadrat J. ds per dt sama dengan mutlak VT sama dengan akar 4T kuadrat plus T pangkat 4 sama dengan T akar 4 plus T pangkat 2. D kuadrat S per dt kuadrat sama dengan 4 plus 2T kuadrat per akar 4 plus T kuadrat. K ds per dt kuadrat sama dengan mutlak X aksen Y double aksen min Y aksen X double aksen per X kuadrat X aksen kuadrat plus Y aksen kuadrat pangkat 3/2 dikali ds per dt kuadrat sama dengan mutlak X aksen Y double aksen min Y aksen X double aksen per ds per dt sama dengan mutlak 2T dikali 2T minus T kuadrat dikali 2 per T akar 4 plus T kuadrat sama dengan 2T kuadrat per T akar 4 plus T kuadrat sama dengan 2T per akar 4 plus T kuadrat. Sehingga kita dapatkan AT sama dengan D kuadrat S per DT kuadrat dikali T plus K dikali ds per dt kuadrat N sama dengan 4 plus 2T kuadrat per akar 4 plus T kuadrat T plus 2T per
akar 4 plus T kuadrat N, dan A2 nya sama dengan 12 per akar 8 T plus 4 per akar 8 N sama dengan 3 akar 2 T plus 2 akar N. Nah, kita telah menyatakan A dalam bentuk A sama dengan ATT plus ANN, di mana komponen tangensial dan komponen normalnya adalah AT sama dengan D kuadrat S per DT kuadrat, dan AN sama dengan K dikali DS per DT kuadrat. Untuk menghitung AN, tampaknya kita harus menghitung K. Ini dapat kita hindari dengan mengingat bahwa T dan N tegak lurus, sehingga mutlak A kuadrat sama dengan AT kuadrat plus AN kuadrat.